sekarang. Novi? Iya, kalau dari saya tentu pasti ada sih. Kayak misal kalau melihat dari fisik saja sudah kelihatan kayak anak-anak kecil apa pegang kamera, dan kebetulan saya basicnya emang kamera studio yang memang beratnya kurang lebih 10 kilo, dan juga ada program yang mengharuskan kita itu mengoperate kameranya itu handheld. Itu justru menjadi sebuah tantangan buat saya, bahwa saya bisa membuktikan kalau ternyata saya kuat loh, dan saya bisa memberikan hasil gambar yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Oke, karena kamu itu strong. Mbak Carita? Kalau buat saya salah satu, kalau tantangan ya, kalau omong-omongan miring, alhamdulillah sih selama karir saya, entah saya yang dablek, nggak sensitif atau memang alhamdulillah nggak ada gitu ya. Kayak teman-teman rekan-rekan sinematografer yang laki-laki itu saya rasa mendukung banget. Tapi tantangan terberat yang belum lama ini ya, masih beberapa tahun yang lalu, itu adalah ketika saya memutuskan untuk kembali. Jadi tadi kan saya cerita bahwa saya sempat memutuskan untuk vakum karena mau membesarkan anak. Lalu itu sekitar lumayan lama, sekitar 6-7 tahun. Ketika saya memutuskan untuk kembali lagi ke dunia ini, ternyata banyak pandangan bahwa mereka merasa aneh loh. Lo balik lagi, oh lo masih mau kerja lagi gitu. Karena pertama saya dianggap sudah full mau jadi ibu rumah tangga. Kedua kebetulan suami saya bukan dari bidang yang sama. Jadi dianggap bahwa ya udah lo udah mau stay di rumah karena suami lo kerja tetap gitu kan. Itu cukup berat. Dan tapi untungnya itu bukan datang dari teman-teman sinematografer. Tapi mungkin teman-teman yang biasanya ngasih proyek gitu kan, ngasih kerjaan, biasanya ngoling ketika saya pengumuman bahwa gue udah mau mulai lagi. Itu pandangan kayak itu ternyata cukup dalam dan lama tuh. Nah itu harus dilawan. Ya salah satu yang bikin saya yakin teman-teman sinematografer perempuan yang bisa menyemangati ya Cumit, Kiki dan teman-teman. Itu sih tantangan terberat terakhir ini yang saya rasakan. Tidak menyerah. Tidak menyerah. Oke. Mbak Mary? Waktu itu memang saya pernah mengalami yang kurang mengenakan sih. Ya memang di underestimate juga sih cewek. Memang 10 kiloan lah, 10-11 kiloan lah itu tripod sama kamera kan. Kalau cewek lu ngapain sih gitu, udah nggak usah lah gitu kadang. Pernah juga nggak usah lah cewek ngangkat-ngangkat gitu kan, ini memang profesi yang saya pilih. Jadi memang harus memang saya lakoni kan, saya nikmati, harus saya kerjakan mau nggak mau kan Mbak Dian. Itu sih memang pernah mendapatkan momen yang seperti itu sih. Udahlah nggak usah diangkat lah gitu, karena memang berat gitu-gitu sih. Ya, jadi kita harus buktikan bahwa kita bisa. Iya, ya waktu itu memang ngapain sih orang aku bisa kok, ya udah sini aku angkat gitu. Nyatanya bisa ya, gitu ya. Oke, thank you Mary. Mbak Indah? Kalau saya sih ya pasti liputan berebutan blockingan ya untuk dapat posisi center narsumnya. Kayak di liputan KTT ASEAN 2023 itu kan saya harus lari-lari tapi lawannya media asing, media Indonesia juga full, penuh. Depan saya laki, belakang saya laki, kiri laki, kanan laki, saya perempuan terhimpit, udah pasrah aja deh. Udah nggak lihat cewek-cewek ya, udah langsung ambil gambar aja, take langsung. Gitu. Oh, jadi lebih ke physically ya, karena harus rebutan spot, macam orang nonton konser ya. Oke, gimana Mas Arya? Apakah sudah terjawab nih? Sudah ya, tapi luar biasa ya pembuktian mereka. Salut kan? Kamu mau jadi seperti mereka? Harus bisa, harus lebih lagi justru. Oke, generasi milenial kan. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi. Silakan, nama dari mana? Perkenalkan, nama saya Misbah. Saya dari Institut Kesenian Jakarta. Pertanyaannya untuk Mbak Carita, bagaimana cara kita menjadi seorang sinematografer underwater? Oke, tuh Mbak Carita. Gimana caranya? Mesti bisa berenang kan nomor 1, ya kan? Oke, lanjut. Kalau secara teknis yang pasti pertama banget kita harus punya sertifikat untuk scuba diving ya, untuk menyelam. Itu sangat umum sih, di mana-mana kita bisa apply.
Terus fisik, kondisi fisik. Yang pasti tidak trauma terhadap air, itu udah pasti. Kemampuan renang, lebih ke kemampuan survive di air. Bukan mesti berenang 4 gaya atau apapun, tapi ketika terjadi apa-apa kita bisa survive di air, artinya kita bisa bertahan di permukaan air misalnya. Lalu misalnya terjadi sesuatu pada alat kita di dalam air, kita bisa tenang. Itu sih paling faktor-faktor yang dibutuhin, bahwa yang paling penting kita survive di air. Sementara kalau dari teknis kamera sendiri sih semua bisa dipelajari ya, dengan insya Allah dengan cepat lah, apalagi kalau mungkin sudah basicnya anak kamera, teknik secara teknikal sih bisa kita pelajari. Gimana, terjawab? Tertarik? Iya, asik. Nanti bilang-bilang ya kalau udah jadi ya. Banyak Oke. kok anak kamera di IKJ yang sekarang ikut scuba diving terus mulai belajar underwater kamera, ada beberapa. Tuh. Oke. Wah, ini inspiratif banget Mbak Carita. Mudah-mudahan kita bisa punya banyak nantinya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili perempuan ya, karena pembicaranya perempuan semua. Ingin bertanya kepada semua narasumber, selama menjalani profesi, kita kan lagi Halloween ya, aku lagi ngebayangin lampu-lampu ini kayak di Halloween gitu. Apakah dalam menjalani profesi teman-teman narasumber pernah melewati atau merasai hal-hal yang mistik gitu, supranatural gitu, itu aja sih. Iya. Spooky stories. Iya, itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih. Kayaknya aku langsung pengen ke Cimit deh. Spooky stories. Ada nggak? Entah ini spooky apa komedi. Karena kalau kita ya yang pertama karena saya bukan anak yang penakut, jadi sebenarnya jarang banget saya bikin film horor. Terus tapi ini kejadian pada saat saya bikin film komedi. Terus adegannya sebetulnya memang adegan kematian, tapi saat itu entah kenapa satu gedung di tempat kita syuting semuanya kemasukan. Hah, semuanya? Anak-anak pantinya semuanya kemasukan. Dan itu yang bikin ini apa sih, apa yang harus kita lakukan ya. Jadi saat itu ya mau takut, bingung, tapi ya nggak tahu. Cuman itu yang paling mengesankan adalah kita syuting film komedi tapi Bisa pemainnya kemasukan semua. bisa semua anak pantinya di situ kemasukan dan gantian. Jadi syuting tertunda gara-gara kita memang harus Ngurusin mereka. Ya ampun. Mbak Carita, pernah nggak sih, kan kalau di film-film kita suka lihat tuh menyelam gitu ya, kamera ngambil gambar di reruntuhan kapal, puing-puing rumah zaman dulu. Punya cerita seru nggak? Yang pasti sih buat underwater videographer atau sinematografer yang paling horor adalah kalau housingnya bocor ya. Airnya masuk, itu horor banget itu ya. menakutkan itu. Nggak pernah kan? Nggak. Pernah, ya Allah. Tapi pernah juga kalau yang dimaksud agak mistis tuh, dulu saya pernah masuk ke perairannya Ulele, Aceh. Itu sekitar 4 tahun, enggak nyampe 4 tahun, 4 bulanan setelah tsunami 2004. 2000 berapa ya tsunami? Ya tsunami itu ya, 2004. 2004. Sekitar 4 bulan setelah tsunami. Itu kita memang mau mengambil gambar di perairannya Pantai Ulele itu. Ketika saya masuk, itu kan memang isinya sudah reruntuhan rumah ya, sisa-sisa rumah. Ada sih kapal-kapal nelayan yang lagi tertambat. Pokoknya itu rasanya seperti di darat, tapi itu di air. Sebenarnya nggak ada kejadian gimana-gimana, cuman sempet beberapa saat saya tertegun ya namanya. Tertegun. Tertegun. Bahasa Jawanya freeze. Ya freeze.
nggak bergerak, yang ada di otak saya adalah ini indah banget. Nggak tahu kenapa, saking ya itu syuting banget, mungkin pikiran saya positif, ini bagus banget. Tapi terus saya ditepak sama si dive master. Dive master itu adalah orang lokal biasanya yang selalu menemani kita ketika kita menyelam. Terus sudah kita rekam-rekam lagi, diajak ke atas. Pas di atas itu di kapal dia ngomong, "Mbak, kamu tadi ngapain bengong lama banget?" Lama banget, iya, hampir 5 menit itu. Masa? Iya. Aku tuh merasanya cuman nggak nyampe semenit, itu cuman lagi ada apaan, ada apaan. Kayaknya tuh otaknya tetap jalan. Ternyata katanya enggak, itu udah agak terlalu lama untuk diam di dalam air gitu kan. Oh oke, baiklah. Sementara saya cuman rasanya lagi mengagumi pemandangan itu aja, pemandangan yang sangat aneh dan belum tentu kita jumpai lagi kan kalau menyelam. Kalau menyelam di laut kan standarnya lihat ikan, terumbu karang ya kan. Itu waktu itu kita lihat rumah-rumah, sisa tsunami dan segala macam itu, dan di otak saya itu indah karena berbeda. Tapi ternyata bengong kelamaan ya. Bengong kelamaan. Untung ada yang nepak ya Mbak. Untung ada yang nebak. Oke, kita loncat ke Mbak Diana. Mbak, yang kamu hadapi itu udah more than spooky. Ada nggak sih yang affected, yang benar-benar masuk ke dalam kamu? Salah satu liputan yang pernah kamu kerjakan. Paling waktu itu pembunuhan perempuan, dibunuhnya tuh di deket kandang ayam. Ya udah selesai semua liputan, ngambil gambar, pulang ke hotel. Di keset hotel ada bulu ayam aja gitu. Dari sepatu kamu kali. Ya, orang belum masuk, baru lihat di pintu depan udah ada bulu ayam. Oh ya udah, gitu paling gitu doang. Terus kamu nggak mikir apa-apa gitu? Enggak sih. Dablek ya. Itu scary tahu. Ya ampun. Oke, sekarang kita pindah ke kamu. Kamu nggak ada? Nggak ada? Serius? Mbak Indah? Kalau kamu lagi liputan ke istana tuh, apalagi kayak Istana Cipanas, Istana Bogor, itu kan seru-seru tuh di sana. Enggak, tapi itu terawat ya, jadi enggak serem. Ya nggak serem, cuman kalau sendirian di situ malam-malam. Ya kalau mandangin foto aja, foto-foto lukisan itu saya serem juga sih sebenarnya. Saya pernah di Kota Tua. Oh di Kota Tua. Iya, yang penjara wanita yang di bawah tahu nggak? Yang saya ngambil gambar tuh harus nunduk, jongkok. Reporter saya harus on cam. Pas saya bawa ke kantor ternyata nggak ada gambarnya. Tapi itu saya roll. Beneran nggak ada? Nggak ada, hilang. Ih, kamu lupa aja kali. Ya bener, saya roll. Saya inget kok, tapi nggak ada di situ, hilang. Wow, wow, that's something. Mbak Kiki? Pernah punya pengalaman horor waktu itu syuting film horor kebetulan. Syuting horor, pengalaman horor pada saat syuting film horor. Nah itu baru pantas nih. Kalau ini tadi komedi. Oke. Lucunya rumah itu ternyata kita pakai, ternyata setelah 4 hari kok anak artnya ada yang serupan. Kita nggak tahu tuh. Ternyata itu rumah pesugihan. Ya. Itu loh. Kita juga nggak tahu. Nah terus ada beberapa temen yang sensitif kan. Terus suka ngelihat katanya ada anak kecil, ada apa, kayak gitu. Kamu nggak lihat? Alhamdulillah sih enggak Mbak. Cuman emang kesurupan aku lihat. Teman-teman ada yang kesurupan dia. Gitu. Terus anak artnya diganggu, ya. Gitu. Ya ampun. Alhamdulillah kamu gak diganggu ya Mbak. Makanya kalau pergi kemana-mana tuh kayak saya selalu assalamualaikum. Saya nggak mau ganggu, jadi jangan diganggu. Saya nggak mau lihat, jadi tolong nggak usah lihat saya, gitu ya. Oke, sebenarnya kalau diteruskan nih obrolannya masih banyak yang bisa ditarik, masih bisa dikorek untuk lebih panjang lagi. Tetapi waktu kita sudah hampir habis. Jadi kalau misalnya bisa saya ambil kesimpulan bahwa gender itu sebenarnya tidak menjadi satu permasalahan. Laki dan perempuan itu memiliki kekuatan yang sama. Hanya, oke, tepuk tangan dulu untuk itu. Hanya bagaimana sebagai perempuan kita bisa memberikan yang terbaik sehingga kita bisa masuk ke pekerjaan yang biasanya didominasi oleh pihak laki-laki. Dan yang jelas dibutuhkan dedikasi,
dibutuhkan kekuatan lahir dan batin, dibutuhkan kemauan yang keras, serta yang pasti kerja keras serta pantang mundur. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh teman-teman saya yang ada di sini semuanya bisa menjadi inspirasi yang baik bagi adik-adik semua yang masih di universitas untuk bisa mengejar, untuk bisa meraih cita-citanya, kemudian juga bisa mendapatkan jalan yang terbaik untuk karir masing-masing. Dan akhir kata, saya Diadi Tami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang sudah diberikan. Mudah-mudahan acara hari ini bisa memberikan berkah bagi kita semua. Terima kasih buat penyelenggara ya, karena sudah menyelenggarakan acara yang sedemikian menariknya sehingga bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, tepuk tangan. Tunggu dulu Mbak Nita, Mbak Dian dengan rekan-rekan narasumber. Kita panggilkan ke depan panggung Mas Roni Mepet, Pak Gunawan Pagaru, Mas Slamet Raharjo, Bapak Karsono Hadi, memberikan merchandise kenang-kenangan yang ada di meja buat narasumber kita yang begitu cemerlang.